Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam renungan pada hari ini. Saya percaya bahwa setiap jemaat Tuhan ada dalam keadaan yang sehat, dilindungi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya lebih lanjut, mari saya undang kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu dalam keadaan yang sehat, dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Biarlah benih kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh dalam setiap hidup kami, memberikan kekuatan yang baru dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, urapi setiap renungan kami pada hari ini, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pada hari ini saya rindu mengajak kita semua untuk sama-sama membuka di dalam ayat kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. Pastikan bahwa jemaat Tuhan sudah menemui ayatnya, membuka Alkitabnya untuk sama-sama kita bisa mengikutinya. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Pembacaan kita pada hari ini, saya beri judul tema kita adalah tidak tergoncangkan. Kalau kita mengikuti pada pembacaan kita tadi dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Di ayat ke-26, kita melihat bahwa Ia memberikan janji. Jemaat Tuhan, seringkali pengertian kita tentang janji Tuhan itu adalah sesuatu hal yang membuat kita bersukacita, membuat kita diberkati, janji yang selalu memberikan kemenangan. Amin. Tetapi kalau ayat 26 ini kita hayati dan kita baca bersama-sama, bahwa ternyata Tuhan memberikan janji kepada kita, bukan hanya di dalam keadaan tenang atau tidak mengalami satu goncangan. Tetapi dikatakan bahwa ayat 26 ini, bahwa janji Tuhan 1 kali lagi, aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dan dikatakan ayat 27, bahwa ungkapan 1 kali lagi, menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Berarti jemaat Tuhan, janji Tuhan pada ayat pembacaan kita pagi hari ini, goncangan itu memang ada dalam kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang membuat goncangan itu. Bahkan goncangan bagi bumi, bahkan langit itu akan terjadi. Bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Kita tahu bahwa kalau Tuhan yang berjanji, maka itu pasti tergenapi. Dan saya merenungkan firman ini, betapa goncangan itu memang Tuhan luaskan itu terjadi. Tetapi percayalah jemaat Tuhan, walaupun goncangan itu Tuhan izinkan
izinkan terjadi bagi hidup kita. Mungkin di tengah-tengah rumah tangga kita, mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita, bahkan kita ada di dalam keadaan bangsa kita saat ini dalam keadaan tergoncang karena keadaan yang kita hadapi bersama. Tetapi ketahuilah, ada maksud Tuhan yang mulia di balik goncangan itu. Dikatakan bahwa karena ia dijadikan supaya tinggal tetap. Supaya tinggal tetap. Apa yang tidak tergoncangkan. Dan saya percaya Tuhan sudah memberikan apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tinggal tetap itu dalam hidup kita. Di ayatnya yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jemaat Tuhan, yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan Allah. Kerajaannya yang sudah dikaruniakan, dianugerahkan bagi hidup kita. Kita akan sama-sama membuka di ayat selanjutnya di dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Dikatakan tadi bahwa kerajaan itu sudah diberikan kepada kita. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kerajaan Allah itu bukan hanya soal makan dan minum, tetapi yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu ialah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketiga hal ini menggambarkan bahwa kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan ketiga hal ini yang menunjukkan kepada kita, jika ini ada di dalam kehidupan kita, dan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tiga hal ini yang membuat kita juga tidak tergoncangkan. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan biarlah ketiga hal ini kita miliki dalam kehidupan kita. Karena saya percaya kebenaran ini yang akan terus menuntun hidup kita kepada segala kebenaran. Dan kebenaran inilah yang akan memerdekakan setiap kehidupan kita, memampukan setiap kehidupan kita. Dengan kebenaran inilah kita akan terus menerima dan menikmati janji-janji Tuhan. Dan yang kedua adalah damai sejahtera. Jemaat Tuhan, apapun bisa kita miliki, apapun bisa kita nikmati dalam hidup ini. Tetapi kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita, semuanya itu tidak ada gunanya. Semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tetapi jika ada damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya apapun boleh terjadi. Bahkan sukacita oleh Roh Kudus, itu yang menjadi kekuatan setiap kita. Itu sebabnya di ayat firman Tuhan juga mengatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat itu mengatakan kepada kita, berulang, ada pengulangan. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau kita boleh merenungkan, ayat itu dikatakan kepada kita bukan pada waktu kondisi kita ada di dalam keberkatan. Saya percaya ayat itu ditujukan kepada kita yang saat ini juga ada di dalam kondisi-kondisi yang mungkin tidak menentu, yang mungkin kita mengalami permasalahan yang besar, yang berat. Itu sebabnya firman itu berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena memang hanya sukacita Tuhan, sukacita oleh Roh Kudus, itulah yang memampukan setiap kita. Bahkan kita akan dimampukan melewati setiap keadaan-keadaan, permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, milikilah, pastikanlah kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah itu ada di dalam rumah tangga kita.
ada di dalam pekerjaan usaha kita, ada di dalam bangsa kita yang kita cintai. Kita berdoa agar sungguh kerajaan Allah ini boleh dinyatakan di tengah-tengah bangsa kita. Sebab jika kerajaan Allah ini dinyatakan ada di dalam kehidupan kita dan bangsa kita, saya percaya tidak akan tergoncangkan, tidak akan pernah ada keputusasaan, tidak akan pernah ada penderitaan. Tetapi saya percaya jika kerajaan Allah itu, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, itu ada di dalam kehidupan kita dan bangsa kita, maka kita akan tetap dimampukan, tinggal tetap dan tidak tergoncangkan. Inilah renungan kita pada hari ini yang bisa saya sampaikan kepada setiap kita, agar ini bisa menjadi kekuatan buat setiap kita, dan percayalah bahwa kerajaan Allah itu sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan saya akan mengulang kembali di dalam ayat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Kita akan baca sebagai ayat penutupan yang terakhir. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jemaat Tuhan, saya percaya kita merindukan waktu-waktu kita beribadah di gereja, waktu-waktu kita beribadah di komsel. Saya percaya kita semua merindukan itu. Dan ada satu perenungan yang saya boleh rasakan bahwa keadaan ini membuat perasaan kita mencintai akan ibadah kita, menghargai dan menghormati betapa pentingnya ibadah kita kepada Tuhan. Baik itu di gereja, baik itu di dalam komunitas sel kita. Itu sebabnya saya percaya walaupun mungkin kita di rumah kita masing-masing, atau mungkin kita di tempat pekerjaan kita masing-masing, kalau kerajaan Allah itu sudah diberikan kepada setiap kita, biarlah kita mengucap syukur. Dan biarlah kita bisa beribadah kepada Allah kita dengan cara yang berkenan dan dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada setiap kita dalam renungan kita pada hari ini. Dan sama-sama kita akan tundukkan kepala untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kebenaran firman pada hari ini yang boleh sama-sama kami baca dan kami renungkan. Biarlah Engkau memberikan setiap kami kekuatan Tuhan, untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran-Mu dalam hidup kami. Melalui kebenaran ini, kami boleh disadarkan bahwa goncangan itu ada di dalam kehendak-Mu, ada di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi, tidak akan pernah lepas daripada rencana-Mu yang mulia. Walaupun goncangan itu sedang kami alami, Bapa, tapi kami percaya di balik goncangan yang sedang terjadi ini, ada hal yang tidak tergoncangkan dan tinggal tetap, yaitu kerajaan-Mu, yaitu kebenaran, damai, dan sukacita oleh Roh Kudus yang telah Kau anugerahkan bagi setiap kami. Dan kami mau pastikan Tuhan, bahwa kami akan menjaga dengan ibadah kami, dengan rasa yang hormat takut akan Engkau, sehingga tidak tergoncangkan Tuhan apa yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami berdoa bagi pemerintahan kami berdoa Tuhan bagi tim keamanan, tim para medis, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak putus-putusnya kami berdoa bagi setiap para mereka yang terkena Tuhan akan penyakit ini. Biarlah belas kasihan-Mu menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, bahkan menghibur setiap mereka Bapa. Dan kami percaya keluarga lepas keluarga, semua ada di dalam perlindungan dan kasih-Mu Tuhan. Setiap kami yang berharap sungguh kepada Engkau, maka kami percaya ada perlindungan-Mu, ada pemeliharaanmu yang sempurna atas setiap kami. Berkati rumah tangga kami Tuhan, berkati anak-anak kami,
Berkati pekerjaan tangan kami. Kami percaya Engkau membuka berkat bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap kebutuhan hidup kami, Tuhan yang memenuhi, Tuhan yang mencukupkan. Kami percaya belas kasih-Mu atas bangsa kami terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami percaya Engkau beserta kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai kita berjumpa lagi dalam renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.